saya Rahmatan Safitri Ohia, mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan, dengan NIM 2114201043. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Jumliyati Lambayang, SPD MPD. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengapa sih bahasa Indonesia itu dipakai dalam dunia keperawatan dan fungsi kedudukan bahasa Indonesia itu. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengapa bahasa Indonesia itu dipakai dalam keperawatan. Karena kita sebagai seorang perawat memiliki tugas dan tanggung jawab yang begitu besar. Seorang perawat merupakan suatu profesi yang difokuskan untuk perawatan individu, keluarga, dan masyarakat dalam mencapai, memelihara, dan menyembuhkan kesehatan yang optimal dan berfungsi. Sebagai seorang perawat, kita harus bersikap profesional dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Di sini, kita harus menunjukkan sikap atau etika yang baik sebagai seorang perawat kepada pasien. Contohnya, hanya dengan bersikap caring kepada pasien dalam hal ini dapat membantu memenuhi masalah pasien baik fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Dengan tindakan keperawatan, ya intervensi, observasi, dan pendidikan kesehatan, konseling. Sebagai seorang perawat, kita juga sering dihadapkan dengan berbagai dokter, sehingga kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar bisa dimengerti dan dipahami baik secara tenaga kesehatan ataupun dengan pasien. Dalam penjelasan profesi sebagai seorang perawat, kita bekerja sama dengan berbagai dokter, entah itu dokter umum, dokter spesialis, dan tenaga kesehatan lainnya. Seorang perawat bertugas memahami gejala pasien dengan tepat dan berupaya mengatasi. Salah satunya peran dalam tanggung jawab seorang perawat memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, dan memulihkan kesehatan. Selain memiliki etika, seorang perawat harus memiliki pengetahuan dan keahlian. Perawat harus memiliki kemampuan kerja tim, kemampuan berpikir kritis, kemampuan melayani dan menguasai bahasa asing. Selain itu, mampu berkomunikasi dengan baik. Peran bahasa Indonesia bagi seorang perawat itu sangatlah penting karena bahasa Indonesia merupakan bahasa nomor 1, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan berbagai pasien dengan menggunakan bahasa Indonesia agar bisa dipahami, dimengerti apa yang diperlukan oleh pasien, begitupun sebaliknya pasien juga bisa mengerti apa yang dimaksud oleh seorang perawat. Contoh, perawat akan melakukan tindakan kepada pasien yang mengalami gangguan pernafasan atau asma. Dalam hal ini, seorang perawat akan memberitahukan kepada pasien atau keluarga pasien tindakan yang akan dilakukan. Contohnya, perawat akan memberikan terapi oksigen kepada pasien. Selain itu, perawat juga akan menanyakan keluhan-keluhan kepada pasien selama pasien berada dalam masa perawatan. Pasien itu adalah salah satu contoh komunikasi yang terjadi pada pasien. Nah, selain kita mengenal mengapa bahasa Indonesia itu penting dalam suatu keperawatan, dunia keperawatan, di sini kita harus mengenal lagi sejarah dan fungsi kedudukan bahasa Indonesia itu, di mana bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Bahasa Indonesia ini diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945, dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal yang ke-36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu
Alasan bahasa Melayu digunakan karena bahasa Melayu merupakan lingua frasa, yaitu bahasa perhubungan atau perdagangan. Bahasa Melayu mudah dipahami dan dipelajari. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Indonesia dipakai untuk memberikan pendapat yang baik dan jelas. Tentunya sebagai bahasa komunikasi, bahasa Indonesia memiliki fungsi kedudukan. Apa saja sih fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia itu? Nah, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai lambang kebangsaan. Artinya, bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam suatu bahasa kebangsaan atau resmi. 2. Sebagai lambang identitas. Artinya, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang diakui sebagai bahasa komunikasi di seluruh Indonesia. Ketiga, sebagai bahasa pemersatu suku dan budaya. Artinya, bahasa Indonesia merupakan bahasa komunikasi yang dipakai di setiap suku dan budaya. Dan terakhir, bahasa Indonesia sebagai penghubung antara daerah atau budaya. Artinya, bahasa Indonesia ini merupakan bahasa komunikasi yang akan menghubungkan semua suku dan budaya. Jadi, apa yang kita sudah sampaikan dari pertama dan sejarah perkembangan Indonesia ini dapat diambil kesimpulan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa komunikasi yang resmi di seluruh Indonesia. Bahasa Indonesia bukan hanya digunakan oleh tenaga kesehatan, tapi bahasa Indonesia bisa digunakan di seluruh kalangan masyarakat di Indonesia. Sekian dari video saya.